Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal pelumas ya. Jadi kemarin penulis sudah posting video soal keunggulan dari grup 2 atau grup 3 di atas kertas. Penulis posting di channel Kupas 2. Karena yang request ada di Kupas 2. Ini penulis kupas di Kupas Otomotif karena kebetulan menjawab juga pertanyaan yang lain juga. Jadi di bahasan di Kupas 2 penulis jelaskan bahwa di atas kertas oli grup 2 dan grup 3 itu lebih tahan oksidasi, lebih tahan panas. Jadi operating temperaturnya itu lebih tinggi daripada oli grup 1 atau Mexran atau ya Repsol 20W50. Nah, ternyata keunggulan ini penulis tidak pernah rasakan. Selama ini uji panggang oli Mexran SAE40 itu yang sering menang. Yang bisa mengungguli Mexran SAE40 wis lupa, tapi bahkan oli full sintetik yang merek Eneos Molybdenum, Amsoil Signature, Unil Opal, apa mana, Kendal GT1, Sinexo, Bus, apa mana, Redline, FK Massimo, apa mana, akeh lah ya. Termasuk apa, motul multipower, bola lupa. Terus pokoknya merek banyak. Dari banyak merek itu yang lebih unggul dari Mexran SAE40 nggak ada. Yang paling baik itu cuma seimbang. Tapi tentu dibanding Mexran Super, dibanding Mediterran S SAE40 yang sama-sama grup 1, itu Mexran SAE40 dan Mediterran S SAE40 itu kurang bagus ya, cepat rusak. Tapi ya tetap Mexran SAE40 itu kan perwakilannya grup 1 ya, menang bu lawan yang macem-macem. Mexran SAE40 itu termasuk oli yang minim aditif lagi, yang bahan olinya saja yang berpengaruh kuat. Tadi juga manggang oli menang tuh sama lawan Mediterran SX ya. Ada Mediterran SX disebut bahannya lebih mahal, harganya juga lebih mahal kan daripada Mexran SAE40. Nah itu penulis sudah bahas itu. Ada yang protes dari yang request, karena kok nggak disebut mas yang faktor bisa jadi encernya, padahal itu kan keunggulan juga. Dia terus terang penulis lupa bahwa di atas kertas oli grup 2 dan grup 3 itu lebih bisa dibuat jadi encer. Nah, tapi penulis muncul pertanyaan, parameternya apa sih oli itu kok jadi bisa dibuat lebih encer? Apa sih yang membuat oli grup 1 itu tidak bisa dibuat encer? Mengapa kok oli grup 2 atau grup 3 atau grup 4 yang bisa dibuat encer? Nah, penulis coba cari informasi. Ada 2 faktor ya ternyata yang membuat
oli encer itu butuh bahan oli yang lebih murni. Jadi penulis lebih suka nyebutnya lebih murni karena dia beda grup 1, 2, 3 itu terutama dari kemurniannya. Yang grup 1 itu paling nggak murni, grup 2 rodok-rodok. Yang grup 3 itu yang paling murni, apalagi 3 plus ya, apalagi PAO. Nah, dari ketiganya itu dari keempatnya atau ya ketiganya itu apa sih yang dicari? Berdasarkan informasi dari 2 sumber yang penulis sayangnya nggak nemu informasinya di Masonry Lubrication. Penulis nemunya di tempat-tempat lain ya, terutama yang bahas soal oli. Disebutkan bahwa oli encer itu butuh oli yang daya uapnya rendah walau encer. Volatility ngomongnya. Kalau di spesifikasi disebut NOACK, NOACK volatility. Jadi kalau di spesifikasi itu yang dipakai sebagai acuan. Itu yang pertama, NOACK volatility, penguapannya. Jadi kemampuan penguapannya. Yang nomor 2 adalah shear stability, ketahanan terhadap shearnya. Dan dari contoh-contoh yang punya kemampuan seperti itu adalah oli PAO. Jadi oli PAO itu punya keduanya, itu punya daya tahan terhadap penguapan, punya daya tahan terhadap shear. Nah, bahan oli apalagi yang bisa mendekati, karena oli PAO itu mahal bahannya. Yang bisa mendekati itu adalah grup 3 plus terutama. Grup 3 plus itu mempunyai angka volatility yang hampir bisa mendekati atau mungkin bahkan lebih ya, tergantung dari siapa yang buat, hampir mendekati oli PAO. Wes. Nah, terus bagaimana dengan kenyataannya? Masalahnya ya di pasaran itu kita sulit untuk tahu bahan olinya itu apa, karena memang namanya bahan oli itu sekarang campur-campur, nggak murni jenenge grup 2 tok, grup 3 tok atau PAU tok, campur baur segala macam. Bahkan ada yang campur 3 macam, grup 4, grup 3 sama grup 1 ya, tambah lagi ester. Ada kayaknya yang seperti itu. Nah, apa benar sih kalau jenenge oli yang grup level tertinggi itu penguapannya lebih baik? Kalau menurut penulis kok enggak ya? Enggak. Karena ya buktinya lah ya, yang pakai oli encer itu sering banyak yang mengeluh olinya mudah menguap dibanding dengan oli mineral ya, oli grup 1, oli Mesran SE40. Nah, apalagi kalau dibandingkannya dengan Mesran SE40, wah banyak banget ya yang ngomong, waduh mas, sekarang oli gue CO2 si akeh dibanding kalau pakai pakai oli full sintetik. Walau memang ada yang sebaliknya, tapi secara mayoritas Mesran SE40 itu lebih awet. Jadi untuk suhu mesin yang standar itu Mesran SE40 bisa lebih tahan penguapan dibanding dengan oli sintetik lain. Nah, secara pengalaman seperti itu, banyak yang menyebut pakai Mesran SE40 itu penguapannya lebih sedikit.
Walau ada juga pengecualian untuk mereka-mereka yang mesinnya bore up dan kompresi tinggi. Jadi kalau kondisi seperti itu, kondisinya mesrannya sering nggak kuat, jadi harus pakai oli yang hydrocracked atau yang PAO. Kalau oli grup 2 sama, nggak tahan juga. Nah, dari sisi panggang oli ya, penulis amati oli-oli yang lebih encer ya. Penulis nggak pernah sampai uji yang 0W20, 5W30, paling encer ya 10W40. Dan kebanyakan oli 10W40 itu lebih cepat menguap daripada mesran SE40 atau bahkan dibanding mesran super sekalipun. Jadi ya disebut lebih bisa dibuat jadi encer ya nggak bener juga sih ya. Dan uniknya ya, ada bro yang sharing informasi bahwa oli Raveno itu yang mineralnya itu lebih awet, lebih tahan, jauh lebih tahan penguapan daripada yang tulisannya full sintetik. Full sintetik tentunya ya nggak selalu PAO ya, walau itu Raveno. Ada juga yang kayaknya bahannya hydrocracked. Jadi yang bahannya hydrocracked itu penguapannya malah bahkan ada yang sampai 10 mm atau persen gitu ya. Jadi angkanya 10 dibanding dengan yang mineral yang angkanya bahkan ada sampai 2,7, 2,8 gitu oli mineralnya. Jadi yang sintetik jauh lebih cepat menguap walau itu mereknya Raveno. Tapi perhatikan juga bahwa standar penguapan untuk oli encer itu sangat rendah ya. Standarnya rendah. Jadi penulis tahunya itu dari membandingkan limit kelulusan dari standar API dengan standar Dexos. Kalau nggak salah yang API itu 15 limitnya, yang Dexos 12. Entah Dexos 1 atau Dexos 2, lupa penulis. Nah itu ya, angkanya segitu. Jadi ya dari industri sendiri nggak terlalu menuntut banyak, nggak terlalu menuntut angkanya itu harus kecil ya untuk penguapan ini. Jadi dari sisi penguapannya sendiri nggak ada pembatasan yang serius, gampang lulusnya. Terus dari sisi shear-nya, dari sisi daya tahan nggak pernah disebut. Jarang sekali oli yang menyebut extreme shear stability. Kalau ngomong stabil, pasti yang diomongkan stabil itu adalah dari kekentalannya. Jadi ngomong kekentalannya stabil di suhu tinggi, nggak ada yang ngomong kekentalannya stabil RPM tinggi, itu jarang. Ngomong kekentalan stabil RPM tinggi itu jarang, hampir nggak ada ya. Mayoritas oli ngomong stabil kekentalannya itu pasti hubungannya dengan suhu. Oli kami sangat stabil di suhu rendah maupun di suhu tinggi kayak gitu, atau sangat stabil di suhu tinggi
gitu ya tetap. Nah ya wis, intinya lah untuk oli encer, untuk oli apa grup 2 grup 3 bisa jadi lebih encer menurut penulis itu ya sayangnya nggak sesuai kenyataan juga. Oli sekarang terutama ya, wes kalau oli sekarang wes semua orang wes menyimpulkan lah ya, yang sudah pengalaman pakai oli sendiri, oli encer itu pasti mudah menguap. Karena apa? Karena ya kebanyakan oli-oli yang dipakai itu ya bahannya bahan grup 2, bahan grup 3 ya. Jarang sekali ada yang pakai oli full PAU. Ya tentu ada pengecualian, seperti misalnya di websitenya Ravenol itu ada memang oli encer yang tahan penguapan, ada kalau dicari, ada yang apa ongkone 3 atau 4 gitu ya, pokoknya angka rendah ada. Walau ada juga produk-produk yang enggak disebut angka penguapannya ya, tapi karena angka penguapan itu memang jarang disebut sih sama pabrikan, karena ya mau nggak mau akan membuka kelemahan produk mereka. Konsumen jadi bisa membandingkan, oleh karena itu makanya sering nggak disebut. Ya wes lah, itu aja kesimpulannya. Ya oli grup 1 itu masih oke sebenarnya. Mungkin kalau oli grup 1 dibuat encer ya bisa bagus juga, tapi untuk kita ya, bukan untuk pabrikan, kita bisa buat oli grup 1 itu jadi encer. Caranya dengan dicampur minyak goreng. Minyak gorengnya ya tentu kalau bisa yang shear stability-nya tinggi, seperti misalnya ya merek Vilma, Camar, Bimoli, atau yang terbaik lagi adalah KCO ya. Kalau nggak ada KCO ya bisa campuran minyak jagung dan minyak sawit, atau minyak canola dan minyak sawit, tergantung yang tersedia yang mana. Nah itu akan membuat oli mesran SE40 nya jadi lebih encer, tapi penguapannya minim, karena minyak goreng itu penguapannya lebih minim daripada oli mesin. Terus satu lagi disebut bahwa oli grup 1 itu sudah ditinggalkan karena sekarang menuju zaman encer. Sebetulnya sih enggak ya. Oli grup 1 itu sebenarnya masih dibutuhkan. Kenapa jadi jarang? Karena untuk kilang minyak yang baru itu sudah enggak produksi lagi oli grup 1. Kilang minyak yang dibangun setelah tahun 60-an itu bakal buat oli grup 2. Oli daur ulang pun ya, oli daur ulang itu kategorinya kategori grup 2, bukan grup 1. Kenapa nggak bisa ada grup 1? Karena grup 1 itu butuh ada aromatiknya. Nah, kalau nggak ada aromatik nggak bisa disebut grup 1. Nah sebenarnya butuh industri itu oli yang mengandung aromatik ini, makanya muncul oli yang namanya AN. Kalau AN ini ya, kita bagusnya dibuat bahasan khusus ya, oli AN ini. Tapi penulis kasih ya screenshot beberapa screenshot yang menunjukkan keberadaan oli AN ini. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.